Sumber data penerima PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 Januari-Maret 2025 terakhir digunakan pada saat ini. Siap-siap yang tidak lagi mendapatkan bansos PKH maupun BPNT di tahap 2. Sebagaimana hal ini disinggung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam media resmi Kementerian Sosial. Nah, selain itu, kabar baik bagi penerima PT POS yang menunggu jadwal pencairan PT POS siap membagikan undangan dan menjadwalkan pencairan segera. Dan bagi KPM yang belum menerima atau belum masuk saldonya, bahwa bantuan akan segera dijadwalkan kembali. Nah, seperti apakah info lengkapnya? Saya akan segera kembali menemani teman-teman semua untuk update informasi penyaluran bantuan sosial setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga teman-teman selalu terberkati dan tetap semangat menyambut hari-hari ke depannya. Nah teman-teman, ada kabar mengenai jadwal penyaluran bantuan sosial serta kabar penggunaan data baru yang akan digunakan pada penyaluran PKH dan BPNT di tahap berikutnya. Oleh karena itu, bersiap-siap tidak lagi mendapatkan bantuan sosial bila saja pada data baru nantinya tidak termasuk nama teman-teman sebagai penerima lagi. Dilansir dari web resmi Kementerian Sosial Jakarta 18 Februari 2025, pencairan bantuan sosial atau bansos triwulan pertama tahun 2025 sudah hampir paripurna. Ditargetkan penyaluran akan rampung sebelum memasuki bulan suci Ramadan pada awal bulan depan. Sekarang sudah 90% per hari ini, sudah hampir tuntas pencairan bansos untuk triwulan pertama. Sudah clear semua, ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada wartawan di kantor Kementerian Sosial Selasa 18 Februari 2025. Penuntasan penyaluran bansos bakal berlanjut pada bulan Februari 2025 dan bulan Maret sebelum mulainya bulan suci Ramadan yang diprediksi pada awal Maret 2025. Meski penyaluran bantuan sosial triwulan pertama 2025 masih menggunakan data lama, yakni dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selanjutnya, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN yang masih dalam tahap validasi segera dipadankan. Jadi untuk triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru DTSEN. Sekarang masih data yang lama DTKS, jelas Menteri Sosial Gus Ipul. Lebih lanjut, Menteri Sosial Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah untuk ikut terlibat aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bansos. Jika seluruh pihak berkontribusi, DTSEN dapat menjadi acuan seluruh pihak dalam penyaluran bantuan sosial dan tepat sasaran. Kita minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat dinas sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut. Jadi mudah-mudahan semuanya sesuai harapan, nanti akan kita jadikan pedoman untuk memberikan bantuan sosial pada triwulan berikutnya, ujar Menteri Sosial Gus Ipul optimistis. Nah teman-teman, bila saja penggunaan data baru DTSEN digunakan, kemungkinan banyak penerima baru yang masuk, dan bagi penerima lama tentunya juga sama, tidak semuanya akan masuk sebagai dampak penggunaan sumber data yang baru menggantikan data DTKS yang selama ini digunakan dalam penyaluran bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT. Kemudian informasi selanjutnya teman-teman mengenai KPM, PKH, dan BPNT yang belum mencairkan, baik untuk penerima PKH dan BPNT yang menggunakan kartu KKS dan yang menggunakan jasa PT POS. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Sosial, tentunya kita optimis akan disalurkan sebelum Ramadan tahun ini. Hal tersebut bisa terlihat pula pada aplikasi 6NG saat ini untuk update proses pencairan per hari ini. Nah, sejak pekan kedua bulan Februari sudah mulai dilakukan secara massal di berbagai bank himbara seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI.
Pencairan saldo bantuan sosial untuk tahap pertama tahun 2025 ini sudah mulai dilakukan secara besar-besaran. Nah, meskipun sudah mayoritas KPM sudah melakukan pencairan, akan tetapi banyak dari KPM yang belum mencairkan. Itu dikarenakan hingga saat ini dicairkan secara bertahap. Dan alhamdulillah berdasarkan pantauan pada aplikasi Siksenji, baik untuk PKH dan BPNT akan disalurkan untuk gelombang pencairan berikutnya. Nah, sebagaimana daftar BNBA penerima yang sudah ada, nama-nama penerima lengkap dengan alamatnya adalah pencairan untuk gelombang 1 dan gelombang kedua, dan akan disusul untuk gelombang ketiga dan seterusnya. Nah, ini perlu dipahami ya teman-teman, bahwa pencairan baik untuk PKH maupun BPNT itu meskipun mayoritasnya sudah mencairkan pada gelombang 1 dan 2, tentunya masih ada yang belum tercairkan atau belum tersalurkan. Mengingat periode salur pada tahap 1 2025 pencairannya hingga bulan Maret 2025. Berbagai penyebab bantuan belum masuk itu dikarenakan secara ketat Kementerian Sosial itu melakukan verifikasi rekening penerima menggunakan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan negara atau OMSPAN untuk memastikan penyaluran tidak menemui kendala. Karena aplikasi ini mendeteksi jika saja ada perbedaan data kependudukan dengan data yang ada di bank. Sehingga proses transfer akan berjalan lancar. Karena yang dipastikan cair adalah data yang padan dengan data Dukcapil, data DTKS, dan juga data bank. Sedangkan untuk menghindari gagal transfer, maka rekening yang gagal pengecekan rekening berarti ada perbedaan data dengan data capil juga dengan data banknya. Akan dilabeli gagal rekening atau bantuan tidak bisa ditransferkan. Nah, kemarin sudah ada data BNBA KPM yang gagal OMSPAN dan menugaskan kepada pendamping untuk melakukan penelitian menyangkut KPM dan melakukan pengecekan kartu KKS dan dokumen kependudukannya untuk memastikan bahwa yang memegang kartu KKS tersebut adalah benar orangnya sesuai dengan data kependudukan yang dimilikinya. Kemudian dari hasil pemantauan pada aplikasi Siksenji per hari ini bagi KPM yang belum masuk bantuan PKH dan juga BPNT-nya, untuk pengecekan rekening masih terus berproses ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah banyak KPM yang berhasil cek rekening. Artinya bagi KPM yang berstatus berhasil cek rekening tentunya tidak perlu khawatir untuk tidak menerima lagi. Hanya saja proses ini masih membutuhkan waktu dikarenakan proses cek rekening masih saja terus berlangsung. Kemudian untuk kabar baiknya, untuk pencairan di PT Pos, baik untuk bantuan PKH maupun BPNT, status keterangan SP2D itu sudah SI. Untuk BNBA Pos yang memuat nama-nama penerima sudah di-share ke grup pendamping. Dan tentunya tak memakan waktu lama, PT Pos juga akan mulai mempersiapkan undangan pencairan bagi penerima. Nah teman-teman, di sini bisa melihat status penyaluran yang menggunakan jasa PT Pos, di mana bantuan PKH Januari-Maret keterangan SP2D sudah SI. Begitupun juga dengan BPNT-nya untuk periode Januari-Maret, keterangan SP2D-nya sudah SI. Dan seperti biasanya, bagi penerima PKH plus BPNT di PT Pos, maka penarikan bantuan akan dilakukan secara bersamaan untuk PKH dan BPNT-nya. Nah, kita tetap optimis ya teman-teman, sebagaimana harapan dari Menteri Sosial itu akan menyalurkan tuntas sebelum bulan Ramadan tiba. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.